Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan berpresentasi tentang jurnal pemanfaatan sulfaktan kationik hasil sublimasi sebagai molekul pengarah pada pembuatan material berpori dari sekam padi. Di sini alasan kami mengambil jurnal ini karena pada penjelasan jurnalnya Bumika itu menggunakan lemah lempung sebagai penyimpan minyak yang tumpah di laut. Nah, menurut kami jurnal ini juga sama dengan punyanya Bumika karena mengarah pada pembuatan material berpori dari sekam padi. Oke, terima kasih. Lanjut. Oh iya, kelompok kami terdiri dari Merlia, Julfa, dan Re, dan saya sendiri Muhammad Sapit. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, surfaktan merupakan zat aktif permukaan yang memiliki gugus hidrofil dan gugus hidrofob yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air dan tegangan antar muka larutan surfaktan dengan larutan kotoran sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Surfaktan kationik digunakan dalam berbagai produk seperti pelembut kain, inhibitor korosi, dan agen antimikroba. Surfaktan kationik yang umum digunakan adalah alkil amonium kuartener, benzil alkil amonium, alkil piridinium, dan imidazolium garam. Surfaktan kationik sering digunakan sebagai molekul pengarah dalam sintesis material berpori. Material berpori dapat dipahami sebagai komposit dengan komponen utama yaitu bagian padat dan untuk komponen kedua yaitu fasa udara di dalam pori. Material berpori telah digunakan secara luas sebagai katalis, absorben, dan juga sebagainya. Bahan dasar pembuatan material berpori adalah silika. Nah, silika sendiri banyak terdapat di dalam abu sekam padi yang merupakan limbah pertanian yang sangat melimpah. Kandungan silika di dalam abu padi berkisar antara 92-97% dan memiliki luas permukaan yang besar. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Bagia Laksmi dan kawan-kawan telah berhasil membuat material mesopori dari abu sekam padi yang disintesis menggunakan natrium silikat sebagai sumber silika dan campuran surfaktan kationik sebagai molekul pengarah. Campuran surfaktan yang digunakan yaitu setil trimetil amonium bromida dan es molekul pengarah. Surfaktan kationik hasil suplasi yang akan divariasi konsentrasinya yaitu pada konsentrasi misal kritis atau CMC, lebih kecil dari CMC, dan lebih besar dari CMC. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu peralatan gelas, neraca analitik, seperangkat alat sublasi, cawan, furnace, oven, turbidimeter, spektrofotometer FTIR, difraktometer sinar X maju 6000, ke sorption laser quantochrom nova 1000. Bahan yang digunakan yaitu pelembut pakaian, aquades, gas nitrogen, etil asetat, HCl, NaHCO3, NaCl, oren 2, benzena, sekam padi, NaOH, larutan natrium silikat. Yang kedua yaitu pengambilan surfaktan kationik melalui metode sublasi. Larutan pelembut pakaian dialirkan perlahan-lahan ke dalam tabung sublator sebanyak 600 ml dan ditambahkan 4 gram NaHCO3 dan 80 gram NaCl. Sebanyak 25 ml etil asetat dialirkan perlahan-lahan melalui dinding tabung sublator hingga terbentuk lapisan di atas larutan pelembut pakaian. Gas N2 dialirkan ke dalam larutan etil asetat 100 ml yang berada pada tabung lain. Kemudian mengalir ke dalam larutan pelembut pakaian sehingga surfaktan kationik di dalam sampel akan terdispersi pada gelembung gas N2 yang kemudian akan pecah di larutan etil asetat yang berada di atas sampel. Etil asetat yang telah bercampur dengan surfaktan kationik ditampung dan dipisahkan dengan cara menguapkan etil asetat. Selanjutnya yaitu penentuan spektra FTIR surfaktan kationik. Penentuan spektra surfaktan kationik hasil sublasi dilakukan dengan cara spektrofotometer FTIR. Selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi misal kritis dari surfaktan kationik. Penentuan konsentrasi misal kritis atau CMC dari surfaktan kationik menggunakan turbidimeter. Selanjutnya
Selanjutnya, sintesis material berpori menggunakan surfaktan kationik hasil sublasi. Sebanyak 60 ml NaOH 1,5 mol ditambahkan dalam 10 gram abu sekam padi. Kemudian diaduk dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Larutan didekantir. Setelah itu filtrat dipisahkan dan residu diekstrak kembali dengan 100 ml Aquades. Filtrat awal dan filtrat dari residu awal dicampurkan sehingga didapatkan larutan natrium silikat. Larutan natrium silikat yang didapatkan dianalisis dengan AAS untuk mengetahui kandungan Si. Selanjutnya yaitu sintesis material berpori. Sebanyak 20 ml natrium silikat dari abu sekam padi dicampurkan dengan 10 ml sumber silika tambahan yaitu larutan natrium silikat dan diaduk selama 30 menit. Kemudian ditambahkan surfaktan kationik hasil sublasi sebanyak 15 ml dan diaduk selama 30 menit. Sampel ditempatkan dalam cawan teflon kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 48 jam. Kristal yang didapatkan dicuci dengan Aquades kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Kristal putih yang dihasilkan dikalsinasi selama 8 jam pada suhu 550 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk penamaan sampel yaitu M1 untuk material berpori dengan penambahan konsentrasi surfaktan di bawah CFC, M2 untuk material berpori dengan penambahan konsentrasi surfaktan pada CMC, dan M3 untuk material berpori dengan penambahan konsentrasi surfaktan di atas CMC. Karakterisasi hasil. Material hasil dikarakterisasi dengan spektroskopi FTIR, difraksi sinar X, metode penemuan ukuran pori dan luas permukaan menggunakan absorpsi gas, yaitu dengan alat gas solution analyzer Quantachrome Nova 1000. Terima kasih. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu hasil PET menunjukkan luas permukaan, volume pori total, dan radius pori dari masing-masing hasil sintesis yang berturut-turut adalah 7,18 meter kuadrat per gram, 4,21 kali 10 pangkat min 3 cm kubik per gram, 11,721 A untuk M1 9,81 meter kuadrat per gram, 5,66 kali 10 pangkat min 3 cm kubik per gram, 11,54 A untuk M2 dan 9,06 meter kuadrat per gram, 5,07 kali 10 pangkat min 3 cm kubik per gram, 11,196 A untuk M3. Nah, konsentrasi surfaktan kationik pada CMC atau M2 menghasilkan material berpori dengan luas permukaan dan volume pori paling tinggi relatif terhadap M1 dan M2. Komposisi mineral material hasil sintesis berupa campuran dari natrium silikat hidrat, aluminium hidrogen silikat, dan natrium hidrogen silikat hidrat. Material hasil sintesis adalah mesopori dengan diameter rata-rata 22 A.